Assalamualaikum teman-teman. Ini ada power pass lab NE 14000 Pro. Ini keluhannya di channel A nya Protek teman-teman. Kalau yang B ini normal. Ini menurut yang punya ini buat main 2,7 ohm teman-teman, jebol di bagian channel A ini Protek. Oke, nanti akan sedikit saya bagikan cara servisnya teman-teman. Kita cek sama-sama kerusakannya ada di mana. Jangan di skip teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman biar dapat informasi. Oke, kan saya copot dulu untuk kitnya teman-teman, lalu nanti kita cek sama-sama. Oke teman-teman, ini untuk kitnya sudah saya copot teman-teman. Kan saya lanjutkan pengecekan. Oke, langsung saja simak terus teman-teman cara pengecekannya. Jadi seperti biasa teman-teman, kalau mendapatkan power plastik rusak itu wajib pertama kali lakukan pengecekan di fuse putus atau tidak. Ini bagian negatifnya, fuse nya tidak putus, dan untuk rel positifnya ini putus fuse nya teman-teman. Selanjutnya cek untuk transistor final. Ini akan saya bagikan sedikit trik untuk pengecekan transistor final supaya teman-teman tidak capek-capek melepas transistor final. Ini lakukan dengan multitester digital teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Ini khusus untuk pemula. Di prof terserah mau yang warna merah atau hitam, posisikan di kaki kolektor, lalu yang satunya di kaki basisnya. Nah, ini kalau menunjukkan nilai, ini kan masih ada toleransi, ini berarti normal teman-teman. Ini tidak short. Ini normal, tidak short teman-teman. Ini masih normal. Nah, kalau menunjukkan angka ini 00 seperti ini, nah bisa dilihat teman-teman, ini artinya transistornya short. Nah, coba yang ini kan 009 atau ada toleransi 9 ohm, ini berarti tidak short teman-teman. Nah, ini yang short, ini ketemu satu, kita cari lagi, ini normal, ini normal, dan ini juga masih normal teman-teman. Berarti short ini teman-teman, transistor finalnya short. Ini ada yang short satu ini di bagian rel positifnya. Dan cek MOSFET-nya teman-teman. Nah, kalau untuk MOSFET caranya seperti ini teman-teman, biar teman-teman juga tidak melepas MOSFET. Caranya seperti ini. Di prof yang satu di kaki pinggir dan yang satunya di kaki pinggir, jadi ketemunya pinggir-pinggir. Contohnya seperti ini teman-teman.
Nah, ini normal teman, karena ada nilai toleransi 21 ohm, normal. Nah, ini juga normal. Nah, ini bisa dilihat, ini toleransinya sangat kecil. Ini berarti short MOSFET-nya. Ini MOSFET-nya short 1 teman-teman. Lalu cek di bagian sini apakah ada yang short untuk MOSFET-nya. Di sini aman teman-teman, normal. Di rel negatifnya tidak ada yang short. Dan di sini juga lakukan seperti yang tadi teman-teman, untuk pengecekan transistor finalnya. Ini aman. Ini aman. Nah, ini short teman-teman, ini short. Lalu pindah ke sini, ini aman, ini aman, aman teman-teman. Dan sini aman, jadi sudah ketemu. Ini tadi di bagian rel negatifnya ini yang short teman-teman, ada transistor finalnya short 1. Terus di rel positifnya juga ada yang short 1. Terus tadi MOSFET di bagian rel positifnya ada yang short 1. Di triknya seperti itu. Untuk mempermudah atau mempercepat pengerjaan kita teman-teman, caranya seperti itu. Oke, ini akan saya lepas dulu untuk komponen yang short. Nanti akan langsung saya tes menggunakan power supply apakah ada masalah lain atau tidak. Disimak terus teman-teman, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, saya copot dulu untuk komponennya teman-teman, nanti akan saya lanjutkan kembali. Oke teman-teman, untuk transistor dan MOSFET yang short sudah saya copot teman-teman. Ini belum saya lakukan pergantian teman-teman, masih saya copot. Ini tadi transistor yang short, untuk MOSFET yang short teman-teman. Dan di sini juga transistor tadi yang short, ini belum saya ganti teman-teman. Oke, sebelum pergantian transistor dan MOSFET-nya, langsung saya tes dulu teman-teman. Ini tidak saya tes bagian AB-nya teman-teman, karena setelah saya cek tadi untuk bagian AB-nya saya perkirakan aman, jadi langsung saya ini tes menggunakan tracking ini. Oke, langsung saja saya nyalakan power supply. Dan untuk power supply-nya, maaf teman, untuk trackingnya ini aman. Ini standby-nya keluar di rel positifnya 7,7 volt. Dan ini untuk negatifnya keluar 9,3. Ini selisih sedikit tapi tidak apa-apa teman-teman. Dan cek biasnya teman-teman, untuk biasnya rel negatif 043, rel positifnya 038. Ini karena saya menggunakan supply ini (168). Nanti kalau untuk menggunakan power supply bawaan atau aslinya ini pasti untuk biasnya imbang teman-teman. Oke, ini sudah saya pastikan aman. Ini sudah normal kitnya.
tinggal saya lakukan pergantian transistor final sama MOSFET yang short tadi teman-teman. Ini hanya sekedar berbagi trik atau sekedar berbagi pengalaman teman-teman, untuk ini khususnya untuk pemula seperti saya. Kalau untuk yang sudah mahir atau senior, mungkin video ini bisa di skip saja. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup teman-teman. Ini sekedar berbagi saja, untuk sekedar berbagi kepada teman-teman yang masih pemula seperti saya. Ini kalau mendapatkan power class TD dengan keluhan indikator proteknya nyala, itu langkah-langkah yang teman-teman harus perhatikan. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti cara saya tadi. Cek fuse-nya penting teman-teman, paling utama cek fuse, kedua transistor final, ketiga MOSFET. Dan untuk trik supaya teman-teman tidak capek melepas transistor final atau MOSFET, lakukan pengecekan seperti saya tadi teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, contohnya seperti ini bagian transistor final tadi yang short atau rusak teman-teman. Teman-teman wajib melakukan pergantian R balok ini atau R kapur ini. Ini bisa dipastikan ini putus teman-teman, makanya teman-teman harus wajib diganti. Contohnya ini dan ini transistor yang rusak tadi, ini pasti putus, harus teman-teman ganti. Dan untuk pengecekan jangan lupa teman-teman, ini VCC 24 volt untuk protektornya itu wajib teman-teman pasang. Oke, mungkin sedikit info dari saya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih belajar di power class TD. Oke, mungkin videonya cukup, bisa nanti saya sambung ke video-video saya yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.